Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilkis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya pemirsa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pembukaan Parlemen 20 mengajak para delegasi P20 untuk bersama-sama bekerja sama menghadapi berbagai masalah global, mulai dari konflik geopolitik, krisis pangan, energi, dan finansial. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan sambutan dalam pembukaan sidang G20 Parliamentary Speaker Summit ke-8. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan penyelenggaraan Summit P20 menambah optimisme baru bagi setiap negara untuk dapat bekerja bersama dan berkolaborasi menghadapi tantangan dunia. Di hadapan para delegasi dan undangan G20, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan tentang tantangan global yang harus dihadapi akibat pandemi COVID-19 yang belum berakhir, konflik geopolitik dunia, hingga ancaman krisis energi, pangan, dan keuangan. Presiden menyampaikan forum parlemen negara dan kawasan G20 ini dapat menjadi momentum strategis untuk membicarakan agenda bersama dalam menghadapi tantangan dunia melalui kerjasama antar negara untuk mencapai tujuan yang efektif. Multilateralisme merupakan jalan yang paling efektif untuk mengatasi tantangan bersama. Tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara. Di kesempatan yang sama, Presiden Interparliamentary Union Duarte Pacheco menyampaikan bahwa P20 adalah pertemuan yang penting bagi parlemen-parlemen di dunia. Terlebih setelah pandemi COVID-19 diperlukan pemulihan. Pacheco juga mengatakan bahwa dunia harus bangkit bersama setelah pandemi melalui satu pertemuan yang digelar dengan berbagai negara. And one meeting with personalities that represent more than 80% of the GDP of our world is something important, and what we will decide will change our world. Jelang KTT G20 yang tinggal 1 bulan lagi, Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah kesiapan fasilitas dan infrastruktur, salah satunya Tahura Mangrove Ngurah Rai Bali. Kawasan Tahura Mangrove Ngurah Rai Bali sudah hampir rampung 100% pengerjaannya. Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah kesiapan fasilitas menjelang perhelatan KTT G20 Bali 2022. Adapun rangkaiannya mulai dari beberapa infrastruktur jalan yang akan dilalui oleh para pemimpin negara G20. Selanjutnya, Presiden mengunjungi Tahura Ngurah Rai Bali yang akan menjadi salah satu tempat dilaksanakannya rangkaian perhelatan KTT G20 Bali 2022. Kawasan Tahura Ngurah Rai merupakan satu-satunya taman hutan raya yang ada di Provinsi Bali. Kawasan bertipe hutan payung mangrove ini memiliki potensi keindahan alam dan keanekaragaman hayati. Melihat progres pengerjaan yang hampir 100%, Presiden mengaku terkejut dengan hasil penataan kawasan Tahura sudah mengalami perubahan. Presiden berharap dari semua persiapan yang telah dilakukan, pelaksanaan KTT G20 Bali 2022 dapat berjalan dengan lancar. Masuk di sini betul-betul surprise bahwa sudah disiapkan, sudah dirubah. Ada juga nursery yang produksinya 6 juta bibit juga. Nanti ini menurut saya ini yang tempat yang paling akan menjadi titik utama, terutama dalam hal concern kita terhadap lingkungan, concern kita terhadap penghutanan kembali, baik itu mangrove maupun tropical rainforest, sehingga para pemimpin yang kita undang ke sini bisa melihat secara langsung.
Kelompok Kerja Civil 20 salah satu grup kerja yang mewadahi organisasi masyarakat sipil sedunia untuk terlibat langsung dalam berbagai isu krusial. Melalui C20, para pemimpin G20 diminta mengutamakan kebutuhan dan kehidupan rakyat di atas kepentingan politik. Rangkaian presidensi G20 telah memasuki bulan ke-10 dan komunikasi dari berbagai kelompok kerja telah dibuat. Salah satunya yakni kelompok kerja C20 atau Civil G20. Civil Society Group merupakan wadah organisasi masyarakat sipil sedunia untuk terlibat langsung dalam berbagai isu krusial bersama petinggi G20. Komunikasi C20 akan diserahkan di Bali pada 5-7 Oktober 2022. Pertemuan C20 mengangkat tema Voicing and Realizing a Just Recovery for All menjadi aksi nyata terhadap sejumlah isu yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagai contoh, tingginya angka inflasi di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah, jutaan pelajar di 112 negara kesulitan mengakses pendidikan, pelatihan kerja dan mendapatkan pekerjaan berkualitas akibat dari pandemi COVID-19. Selain itu, puluhan juta orang hidup dalam garis kemiskinan, mengungsi secara paksa dan menderita krisis pangan. Disinilah para pemimpin G20 melalui grup kerja sipil 20 diminta untuk mengutamakan kebutuhan dan kehidupan rakyat di atas kepentingan politik. Perputaran ekonomi tidak mungkin terjadi tanpa adanya partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menjangkau mereka yang paling rentan terkena imbas kondisi global, kebijakan sosial ekonomi di masa krisis multidimensi harus dipusatkan ke masyarakat rentan dengan mempertimbangkan bantuan sosial holistik, perawatan kesehatan, dan layanan dasar lintas batas. Oleh karenanya, terdapat 4 isu utama yang menjadi perhatian C20, yakni distribusi vaksin global yang belum merata di negara berkembang, mendorong negara-negara maju untuk mewujudkan realisasi mitigasi dan adaptasi dampak krisis iklim dan transisi energi hijau, serta mendorong turunnya tarif remitansi global. Rangkaian kerja C20 dan kebijakan yang dibuat memiliki dampak besar bagi masyarakat Indonesia serta dunia. Rangkaian kegiatan C20 memiliki banyak dampak positif dan tidak hanya bagi Indonesia, namun juga untuk masyarakat global dalam pemulihan pasca pandemi yang lebih kuat. C20 juga menyuarakan isu-isu penting dan memberikan usulan kebijakan yang dinilai dapat bermanfaat bagi Indonesia dan dunia. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mendorong agar ekonomi keuangan syariah masuk ke dalam kurikulum pendidikan di pesantren. Wapres menilai ekonomi syariah berpotensi besar menjadi penopang ekonomi nasional sehingga perlu dipahami masyarakat luas. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin membuka Indonesia Syariah Economic Festival ke-9 tahun 2022 di Jakarta Convention Center Kamis 6 Oktober 2022. Pada kesempatan ini, Wapres mengapresiasi penyelenggaraan ISEF selama 9 tahun terakhir sebagai kontribusi yang sangat berharga dari Bank Indonesia dalam upaya memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Wapres mendorong agar ekonomi dan keuangan syariah masuk dalam kurikulum pendidikan di pondok pesantren se-Indonesia. Masuknya kurikulum ekonomi syariah semakin menguatkan pondasi keuangan syariah dari akar rumput usaha mikro hingga pengusaha besar. Wapres menilai ekonomi syariah yang kuat memberikan stabilitas ekonomi nasional karena telah teruji dalam siklus ekonomi. Salah satu contohnya adalah dana sosial syariah. Dana sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi salah satu pilar ekonomi keuangan syariah yang disalurkan kepada masyarakat bawah, guna menjaga daya beli serta mengentaskan kemiskinan juga ketimpangan sosial ekonomi. Wapres mengharapkan pemberdayaan ekonomi syariah yang berbasis pesantren perlu dan terus dimajukan di tanah air. Hal ini dikarenakan akan meningkatkan pasokan pangan dan komoditas nasional. Ekonomi pesantren diharapkan juga mampu menembus pasar ekspor. Pemberdayaan ekonomi syariah berbasis pesantren yang telah berjalan perlu terus kita majukan. Selain dapat meningkatkan pasokan pangan dan komoditas nasional, ekonomi pesantren juga mampu menembus pasar ekspor. Oleh karenanya pesantren di seluruh pelosok negeri harus terus kita dorong untuk menggalakkan kegiatan dan pembelajaran di bidang ekonomi dan keuangan syariah di dalam kurikulumnya. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Potensi sektor perwakafan di Indonesia terutama wakaf uang ditaksir dapat mampu mengumpulkan jumlah uang yang banyak. Melihat hal ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai perlu adanya literasi wakaf berkelanjutan melalui forum diskusi.
Sektor perwakafan di Indonesia terus mengalami kenaikan selama 4 tahun terakhir. Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehan wakaf uang per Maret 2022 telah mencapai 1,4 triliun rupiah yang ditaksir dapat menembus angka 180 triliun rupiah tiap tahunnya. Namun, nyatanya perolehan wakaf uang tersebut hanya sekitar 0,5% dari total potensi yang ada. Dengan skor indeks barunya yakni sebesar 50,48% berdasarkan studi BWI serta Kementerian Agama pada tahun 2020. Kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut disebabkan karena masih rendahnya tingkat literasi wakaf di Indonesia. Untuk itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dalam keterangan persnya mengungkapkan, potensi sektor perwakafan di Indonesia perlu didorong dengan penguatan literasi wakaf yang berkelanjutan, terutama oleh para pegiat perwakafan yakni Forum Jurnalis Wakaf Indonesia. Wapres meyakini kehadiran dan keterlibatan para jurnalis Forjukafi sebagai penyedia informasi yang akurat serta mumpuni dapat membangun opini publik yang positif sekaligus meningkatkan literasi masyarakat tentang wakaf. Pada kesempatan yang sama, Wapres juga meminta program literasi wakaf bagi jurnalis agar diperbanyak, termasuk penguatan sinergi dan kerjasama Forjukafi dengan BWI dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Forum Jurnalis Wakaf Indonesia yang telah mengambil peran dalam pengembangan sektor perwakafan di Indonesia. Saya meyakini kehadiran dan keterlibatan para jurnalis sebagai penyedia informasi yang akurat serta mumpuni akan mampu membangun opini publik yang positif sekaligus meningkatkan literasi masyarakat tentang wakaf. Untuk itu saya ingin menekankan dua hal yang perlu menjadi perhatian Forjukafi ke depan. Pertama, perlunya penguatan literasi secara berkelanjutan, utamanya pada 3 unsur, yakni literasi tentang harta objek wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan kelembagaan wakaf. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.